Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih berada. Mari saya mengajak saudara kekasih untuk kita menyiapkan hati kita, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita, mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, dan kita menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kasih dan anugerah-Nya yang telah melimpah menyertai kita pada kita sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kita bisa beribadah kembali. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, di minggu kedua pada bulan Juli ini Tuhan, kami boleh bisa beribadah kembali Tuhan, meskipun secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas semuanya Tuhan. Tuhan berkati akan setiap ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan Tuhan dan hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, menjamahkan setiap kami, menghiburkan, memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, roh kami disegarkan kembali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati akan kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau satukan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dalam kami melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk alat-alat musik yang kami pakai Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan, Engkau sucikan Tuhan. Kiranya Tuhan bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapiakan hamba-Mu ini Tuhan, biar setiap firman yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan memberkati akan kami semua Tuhan, dan berikan kami kekuatan Tuhan dalam kami menghadapi hari lepas hari Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan pada ibadah pada minggu hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bersama-sama katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapa, kami datang
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Ada bagiku, ada bagiku. katakan tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di katakan dengan segenap hati kita, kami tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari sembah Tuhan, katakan Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. katakan Engkau sungguh hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus. Oh haleluya, perbuatanmu sungguh ajaib. Haleluya, we worship you Jesus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Hanya
Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak disembah, hanya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau besar Tuhan, Engkau sungguh besar, perbuatanmu sungguh ajaib. Haleluya. Oh haleluya. Engkau sungguh ajaib, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kiranya Tuhan, pujian ini Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami tidak takut, kami tidak cemas, dan kami tidak khawatir Tuhan. Sebab Engkau sendiri berfirman Tuhan, Engkau akan selalu beserta dengan kami Tuhan. Umat pilihan-Mu Tuhan Yesus, Engkau selalu setia menopang kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, tapi Kau akan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin akan setiap hidup kami, pimpin akan keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, kami umat-Mu di GKI ini Tuhan, boleh menjadi kuat Tuhan, untuk kami tidak takut dan cemas, karena Kau beserta dengan kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam kami melewati hari lepas hari Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Engkau lawat akan kami Tuhan. Apabila saat ini ada saudara kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan akan setiap kami maupun saudara kami yang sedang sakit Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang semangatnya mulai undur Tuhan, Engkau berikan semangat yang baru Tuhan untuk kami Tuhan, untuk tetap bersemangat dalam kami, tetap melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang membakar akan roh kami Tuhan, membangkitkan akan roh kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, lawat kami Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkenan Tuhan atas puji-pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan setiap sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara kekasih, kita buka hati kita untuk kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, namun Engkau selalu beserta kami Tuhan Yesus. Engkau selalu setia ada di samping kami, membantu kami, menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Katakan bersama, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastianku Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Berjalan bersama kami. tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Seperti pujian ini berkata, sekalipun hidup tidak menentu, tapi hanya Tuhan kepastian kita. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan pada saat ini.
seperti kondisi saat ini, di mana masa pandemi ini kita merasakan sulitnya kita untuk beraktivitas, bahkan aktivitas kita pun dibatasi. Mari kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap mematuhi setiap aturan yang berlaku di kota Semarang ini. Sama aja Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya kepastian kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita sampai kita menutup mata. Mari kita bawa segala permasalahan kita bawa beban kita. Mari kita berseru kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian ini dan segenap hati kita. Engkaulah yang bersama kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Engkau yang pegang akan tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kekasih Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari ini. Firman yang saya bagikan, saya beri judul mengatasi ketakutan. Saudara kekasih Tuhan, kita lihat hari-hari ini, musuh ini datang menebar ketakutan di dalam semua area kita. Ya kekasih Tuhan, lingkungan kita
di rumah sekalipun, di tempat kerja, usaha, semua itu nggak pasti. Dan kita merasakan benar-benar intimidasi, ketakutan daripada si jahat itu menebar dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita pilih untuk menyembah Dia, Dia datang dengan janji untuk kita mengatasi ketakutan kita. Tuhan mau bahwa kita hidup mengatasi ketakutan. Tuhan mau kita hidup melampaui ketakutan kita. Saudara, bukan kita hidup tidak takut, tetapi Tuhan mau kita melampaui ketakutan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, si iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku Tuhan datang kepadamu memberikan engkau kehidupan dengan segala kelimpahan. Iblis datang mencuri damai sejahtera kita dengan rencana-rencana yang jahatnya, dengan rencana-rencana yang tersembunyi, dengan merasuki orang-orang, membuat rencana-rencana yang jahat termasuk dengan pandemi, kekasih Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita percaya, Dia berkata kepada kita, jangan takut. Tuhan mau kita harus bisa mengatasi ketakutan kita. Melampaui. Artinya melampaui apa? Kita melalui ketakutan itu dan kita harus ada di atas itu. Di atas ketakutan kita. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu yang punya Alkitab, Bible di rumah, buka sama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara, roh ketakutan, firman berkata, itu bukan roh yang diberi oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, oleh Bapa kita. Bapa memberikan kita satu roh yang lain, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ketertiban itu dalam terjemahan asli berasal dari kata sophronismas. Sophronismas itu artinya self-control. Jadi firman Tuhan ini berkata begini, Tuhan Allah kita memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan self-control. Tuhan memberikan kita rohnya untuk kita dapat menguasai, mengendalikan diri kita mengatasi ketakutan. Saudara, setiap ada kegelisahan mulai datang, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kegelapan, kita merasa gelap Tuhan. Di sekelilingku kerasa gelap. Kita mulai merasa intimidasi itu mulai datang, kecemasan, kekhawatiran dalam segala hal yang kita alami, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Saat itu Tuhan berjanji Dia mengaktifkan keberanian, kekuatan, dan pengendalian diri kepada semua anak-anaknya melalui rohnya. Satu-satunya yang kita sangat butuhkan untuk merubah keadaan kita dari ketakutan, dari kecemasan, dari kegelapan. Satu-satunya yang paling kita butuhkan untuk kita merubah ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, kegelapan kita menjadi satu yang terang, yang kuat, yang penuh pengharapan adalah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keadaan kita. Saya ulang, satu hal yang paling kita butuhkan supaya kita bisa keluar dari ketakutan, dari kecemasan, dari kegelapan, menjadi suatu kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi suatu titik yang terang.
Yang kita butuhkan satu-satunya adalah kita mau meyakinkan diri kita. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keadaan kita. Saudara, janji Tuhan pasti di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Tuhan memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan. Pasti Dia memberikan kita roh, mengaktifkan kepada kita roh kekuatan, roh kasih, dan self-control. Dikatakan dalam terjemahan Alkitab kita, ketertiban. Roh yang mengaktifkan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Semua kita punya itu karena roh Tuhan mengaktifkan. Roh Tuhan, Roh Kudus itu mengaktifkan kekuatan, kasih, dan self-control ketika ketakutan itu datang. Roh Tuhan mengaktifkan kekuatan, menimbulkan kasih, dan menimbulkan self-control ketika ketakutan datang, kecemasan datang, bahkan kita merasa ada di dalam kegelapan. Bible sudah banyak cerita bagaimana tokoh-tokoh di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka bahkan ada di lembah-lembah yang kelam. Saudara lihat bagaimana Musa di tengah-tengah bangsa Mesir ketika menghadapi penindasan yang luar biasa. Bagaimana pembelaan Tuhan nyata-nyata di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam kematian anak sulung, Tuhan memberitahukan secara detail kepada Musa dan bangsa Israel. Bahwa engkau harus hidup denganku. Engkau harus punya tanda darah. Tanda darah itu apa? Keselamatan. Tanda darah. Ya, Tuhan kasih satu tanda kepada bangsa Israel yang punya tanda darah. Maka ketika aku datang jalan di tengah-tengah bangsa Mesir yang membasmi anak sulung, bahkan ternak-ternak sulung, kematian itu pun Tuhan luputkan. Saudara, Alkitab sudah menunjukkan bagaimana di tengah-tengah kekelaman Tuhan ada dengan engkau. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel di tengah keluarnya mereka dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Harus melewati laut Teberau. Saudara coba lihat, tidak ada pilihan di belakang bala tentara dengan pasukan Firaunnya. Pasukan Mesir dengan semua perlengkapan senjata. Mereka adalah rakyat sipil di depan laut. Laut yang dalam, artinya apa? Di belakang mati, di depan mati. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan keluar. Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda yang ajaib. Lihat bagaimana Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lihat bagaimana ketika mereka ada di dalam satu keadaan yang harus melewati hidup dan mati. Satu keputusan di mana keadaannya itu di luar kendali. Berhadapan dengan hidup dan mati dikatakan ketika mereka masuk di dalam tungku perapian. Yang mereka lihat itu ada 4 pribadi dikatakan. Bukan saja Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tapi ada satu pribadi yang wajahnya seperti anak dewa. Siapa? Tuhan beserta dengan umat-umatnya bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling kelam. Ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan laut mati, laut Teberau, di mana ancaman mati. Ketika Sadrah, Mesak berhadapan dengan mati dan hidup, Tuhan ada di situ. Saudara, cara meyakinkan diri kita supaya kita mengatasi keadaan-keadaan hari ini. Bukankah hari ini kita melihat bahwa keadaan itu begitu menakutkan? Banyak orang merasa terhimpit antara hidup dan mati. Bukan hanya masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kita dihimpit dengan segala macam masalah. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Daud dia bahkan menulis
Daud adalah orang yang istimewa bagi Tuhan. Karena dia mengalami banyak hal. Pemberontakan, ya, Raja Saul mau membunuhnya, anaknya mengkudeta dia, hidupnya di antara hidup dan mati. Sampai dia menulis, di lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku ada di dalam bayang-bayang maut, Tuhan menyertai aku. Saudara, saya ulang, supaya kita bisa merubah ketakutan kita, merubah kegelapan kita, merubah kecemasan kita menjadi suatu pengharapan, menjadi sesuatu kekuatan adalah meyakinkan diri kita bahwa Tuhan ada di dalam keadaan kita, bahkan keadaan yang tergelap sekalipun. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia diselamatkan. Saudara, keadaan seperti ini, keadaan yang menakutkan, cara kita untuk kita bisa menaklukkan ketakutan kita adalah lari panggil namanya. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, apa artinya menara? Tower. Tower itu berguna untuk mantau sesuatu. Ya, ketika bangsa Israel berperang, mereka harus punya menara. Mereka memantau musuh. Di sana mereka berlari untuk berlindung. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang gak gampang roboh, yang tidak dapat roboh. Larilah di sana. Cara-cara kita hari ini, ketika rasa takut mulai datang, ketika kecemasan mulai datang, ketika kita mulai merasa Tuhan rasanya gelap. Saudara kekasih Tuhan, saya ajak kita semua, mari lari. Minta, sebut namanya, panggil nama Tuhan. Pertolongan engkau akan diselamatkan. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Itu janji Tuhan bagi kita. Lihat janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Mari kita lihat Mazmur 91 itu adalah Mazmur tulah. Ketika bangsa Israel bangsa Mesir mengalami tulah dari Tuhan, 10 tulah, ya. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur tulah. Inilah janji Tuhan bagi umat-umat kesayangannya yang tidak asing lagi bagi kita. Bapak Ibu yang punya firman, mari baca, karena firman itu hidup. Firman ini memberikan kita kekuatan. Terima, dengar janji Tuhan, terima, sadari, aminkan, perkatakan bahwa firman itu menjadi bagian kita. Mazmur 91, demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Elohim. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku adalah Elohim, Allah Tuhan yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih Tuhan, bukankah ini kekuatan dan sukacita? Ini janji perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada syaratnya. Tuhan menjamin perlindungan yang kokoh. Tuhan menjamin keadaan yang buruk itu engkau mendapat perlindungan. Bahkan terhadap penyakit pandemi sekalipun. Dia itu jauh dari kemahmu. Tapi ada syaratnya Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Mazmur 95 ini diberikan kepada orang-orang yang selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang selalu berseru dan hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, ini janji, ini kekuatan dan ini sukacita di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Cara yang paling ampuh supaya kita boleh mengalami proteksi yang utuh dari Tuhan adalah kita duduk dalam lindungan Dia. Kita bermalam, berhari-hari, berjam-jam, kita lekat dengan Dia. Kita berseru kepada menara yang kuat itu. Dan Dia berjanji, aku akan memproteksi engkau. Bahkan aku perintahkan malaikat-malaikatku menjagamu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Yang jahat tidak menyentuhmu. Di sekeliling kita banyak orang rebah, sebelah kanan kita banyak orang rebah. Tidak akan mengenai engkau. Penyakit sampar tidak mendekat di kemahmu. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang tidak akan menimpamu. Proteksi yang begitu utuh dari Tuhan. Saudara, jadikan Tuhan itu tempat bermalam. Jadikan Tuhan tempat perteduhanmu. Maka kamu tidak akan takut karena janjinya ya dan amin. Ya saudara, mari kita baca juga satu firman yang begitu luar biasa. Di dalam Yesaya 54. Dalam Yesaya 54 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ini bukan firman dari Nabi Yesaya. Tapi Tuhan sendiri berfirman kepada kita semua. Lewat Nabi Yesaya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Firmannya berbunyi demikian. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada-padaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, berfirman, percayalah, Dia berkata kepada engkau, setiap senjata yang ditempa kepada engkau dari si jahat tidak akan berhasil. Ini jaminan Tuhan. Orang-orang yang disebut hambaku, orang-orang yang disebut orang-orang benarku, yang bermalam dalam lindungan yang maha tinggi, yang duduk dalam perlindungan maha kuasa, bermalam di tempat yang maha tinggi, yang kepadanya disebut hamba-hambaku, yang kepadanya disebut orang-orang benarku. Lihat ini, semua senjata yang ditempa kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Itu jaminan Tuhan. Karena itu mari kita meyakinkan diri kita, apapun keadaan kita, Tuhan ada di samping kita. Senjata apapun yang ditempa kepada engkau, saudara, tidak peduli. Mau rekayasa, mau fitnah, mau intimidasi. Bahkan iblis mencoba membunuhmu, merusak rumah tanggamu, merusak pernikahanmu, bahkan merusak kesehatanmu.
Saudara, lihat Ayub. Kita percaya Ayub mengalami cobaan yang luar biasa, ujian. Di dalam segala hal, pekerjaannya, usahanya, hartanya, ternak-ternaknya, bahkan di dalam keluarganya. Anak-anaknya mati. Saudara, bahkan dia penyakitan. Dia mengalami penyakit, iblis menyerang dia begitu luar biasa. Tapi ada satu, semuanya di dalam kontrol Tuhan. Tuhan berkata, urusan nyawa itu urusan aku. Aku izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada sesuatu yang menimpamu. Percaya kekasih Tuhan. Tuhan, iblis itu juga menyerang engkau lewat penyakit emosi. Saudara, kita lihat hari-hari ini, mungkin banyak kekasih Tuhan yang ada di dalam kedukaan karena ditinggal kekasih mereka. Lewat sakit COVID. Saudara, percayalah. Percayalah, tidak ada suatu kebetulan dalam hidupmu. Tuhan bisa memakai apapun untuk memanggil kita pulang kalau tugas kita selesai. Semua anak Tuhan ada di dalam kontrol Tuhan. Mungkin engkau mengalami hal sakit emosi. Emosimu hari ini engkau berada di merasa satu keadaan yang gelap, Tuhan. Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa melihat cahaya itu. Aku ada di dalam kesesakan. Aku ada di dalam keadaan yang menghimpit aku. Dengar kekasih Tuhan. Kita percaya. Kita percaya bahwa hidup orang benar ada di dalam kontrol Bapa. Kalau tugasnya sudah selesai, dia pulang. Tetapi kita yang masih hidup, kita yang masih bernafas, kita yang masih buka mata, kita yang masih bergerak, Tuhan memberikan kita kekuatan. Berperang, berjuanglah. Karena engkau gak sendiri. Tuhan memberikan jaminan bahwa engkau menang di dalam pertempuranmu. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa dari sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Saudara, mari kita percaya bahwa kedukaan kita, keadaan pertempuran kita yang terasanya terlalu gelap, ya, kecemasan kita, keadaan yang menghimpit kita, yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tuhan ada di situ dan tidak selamanya. Ada waktunya. Ada waktunya engkau akan dipulihkan. Mari bertahan. Mari saudara yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah engkau. Tuhan ada di dalam keluargamu. Tuhan ada melihat engkau ketika engkau berjuang dengan setia. Ketika engkau mulai berjuang bangkit dan percaya kepadanya. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Walaupun aku hari ini belum mengerti. Di tengah-tengah kesesakanku, di tengah-tengah air mataku, di tengah-tengah kedukaanku, di tengah-tengah kesedihanku. Aku percaya kepadamu. Bahwa engkau ada di tengah-tengah air mataku. Engkau tahu kegelapanku. Dan engkau memegang tanganku. Memberikan kemenangan bagiku. Maka saudara, engkau akan keluar dari kegelapan. Kita akan keluar menaklukkan ketakutan kita. Satu lagi firman Tuhan terakhir di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ya, kasih Tuhan. Firman Tuhan menulis begini. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan Allahku, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat-siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia
untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kita perlu menyerahkan pertempuran-pertempuran hidup ini di bawah kuasa Tuhan. Saudara, ketakutan adalah musuh kita. Kecemasan, kekhawatiran adalah musuh kita. Iblis menggunakan segala macam cara, termasuk pandemi COVID. Dengan segala macam kepentingan bisnis, segala macam kepentingan kekuasaan, iblis mereka-reka segala yang jahat. Tapi dengar firman Tuhan, pertempuran ini bukan pertempuran kita sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Caranya apa, saudara? Firman Tuhan berkata, perlengkapi dirimu dengan perlengkapan kuasa Tuhan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kekasih Tuhan, ketika engkau menyerahkan pertempuranmu kepada Tuhan, dengar firman, kuasa Tuhan diberikan kepadamu meruntuhkan benteng-benteng. Benteng ketakutan, benteng kecemasan, ya, masalah kegelapan yang ada di hadapan kita, jaminannya engkau pasti menaklukkan, meruntuhkan benteng-benteng itu. Caranya gimana? Firman Tuhan ayat 5 berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara, Tuhan tidak berjanji bahwa setelah kita nerima keselamatan, kita ngalami jalan tol. Kita duduk manis, maka kita akan membawa kita sampai ke surga. Tuhan tidak berjanji demikian. Kenyataan faktanya adalah begitu kita terima keselamatan dan kita memberikan hidup kita kepada Kristus, maka di situ pertempuran dimulai. Di dalam segala keadaan, iblis datang mengintimidasi kita. Lewat sakit penyakit, lewat keadaan keluarga, lewat di dalam pernikahan, hubungan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apapun itu. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kita apa? Apapun keadaan kita, tawan pikiran kita, tawan kehendak kita. Kita tawan, Tuhan, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti hari-hari ini kenapa engkau manggil suamiku pulang. Kenapa engkau manggil istriku pulang lewat COVID. Aku tidak mengerti Tuhan. Aku takut. Aku ada rasanya di dalam kesesakan. Kenapa engkau izinkan pernikahanku seperti ini? Kenapa engkau izinkan masalahku seperti ini? Mari kita tawan pikiran kita. Di dalam segala ketidakmengertian kita tawan, kita berkata sama Tuhan, Bapa, biarlah aku menaklukkan segala pikiranku di bawah kehendak Kristus. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan aku sekalipun aku belum mengerti. Mari, lama kelamaan firman Tuhan, percaya janji Tuhan, engkau akan melihat bahwa engkau akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng di dalam pertempuranmu. Jadilah pribadi yang kuat, kekasih Tuhan. Karena pilihan kita, firman Tuhan berkata, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita tidak punya pilihan yang lain, adalah kita harus masuk di dalam pertempuran-pertempuran hidup kita. Pertempuran hidup kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadilah pemenang, kekasih Tuhan, sebab itulah janji Tuhan. Kita menang bukan karena hebat dan kuat gagah perkasa kita. Kita menang karena Tuhan menyertai kita. Di lembah kekelaman Dia menyertai kita. Di atas gunung Dia menyertai kita. Di dalam suka kita, di dalam duka kita, Dia ada, kekasih Tuhan. Itu janjinya buat kita. Dan proteksi yang utuh Tuhan kasih kepada orang-orang yang disebut hamba-hambanya. Yang disebut orang-orang benarnya. Kejarlah kebenaran, berlindunglah dalam naungan yang maha kudus, bermalam dalam tempat kudusnya.
hati yang melekat berseru kepada nama-Nya, maka kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongan. Janjinya sempurna bagi kita. Kalahkan rasa takutmu saudaraku, mari berjuang, Tuhan memberikan engkau kemenangan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan memberkati. Puji syukur saudara-saudara untuk ibadah pada pagi hari ini yang telah dilayani oleh Ibu Pendeta Elva Gunawan dari Gereja GKI Immanuel Kudus. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Pendeta Elva. Kiranya Tuhan memberkati akan Ibu bersama dengan segenap keluarga. Mari saudara-saudara, sebelum kita akhiri, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Juga di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kami alami, kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Engkau mau supaya kami tidak bimbang. Engkau mau supaya kami tidak bingung di dalam hidup ini. Engkau mau supaya kami tidak cemas. Tuhan, sebab itu Engkau memberikan perjanjian yang indah untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menghiburkan kami semua. Kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kepada kami Engkau menyatakan supaya kami tidak takut. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Tuhan memberkati akan hamba-Mu, Ibu Pendeta Elva Gunawan yang telah melayani kami. Tuhan memimpin dalam seluruh kehidupannya dan juga dalam seluruh pelayanannya. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan tetap beserta dengan kami semua. Bahkan di tengah-tengah era pandemi pada saat ini, kami berdoa biar kiranya Engkau yang akan melindungi seluruh jemaat-Mu. Kalau pada saat ini kami berada di dalam PPKM darurat, sebagai kebijaksanaan daripada pemerintah kami, Tuhan, biar kiranya kami boleh mengikuti kebijaksanaan pemerintah kami dengan lebih disiplin, dengan lebih mematuhi, dan lebih mentaati. Kami percaya Tuhan, bahwa satu waktu nanti pandemi ini pun juga akan berangsur-angsur boleh selesai. Dan kepada kami semua, kami akan boleh melihat satu hasil yang indah untuk seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk pemerintah kami, untuk negara kami. Terima kasih buat semuanya ini. Kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Biar kiranya Engkau Tuhan menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Mereka beroleh kekuatan kembali. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus akan menjadi kesembuhan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Pimpin seluruh jemaat-Mu, pimpin keluarga demi keluarga. Engkau peliharakan, Engkau cukupkan kebutuhan daripada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan,
kami mengucapkan syukur, kami menyerahkan semua doa kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang.